Jadi sebelum kita nyimak sama-sama pembicaraan kita hari ini bakal ngobrol seru banget bersama dengan Ibu Jessica Kristanto, seorang ibu dari 2 orang putri. Jadi menurut saya ini pasti menjadi sesuatu hal yang menarik karena kita semua akan belajar dari seorang ibu yang harus menangani 2 orang anak di tengah-tengah pandemi COVID, dan saya percaya itu sesuatu hal yang tidak mudah. Hai. Halo, selamat malam. Apa kabar? Baik. Jessica. Aku panggilnya apa nih? Aku panggil ibu Jessica atau? aja. Jessica, oke. Topik kita hari ini menarik banget, dan menurut saya ini pasti jadi pertanyaan juga banyak orang tua di luar sana nih soal bagaimana bisa deal bersama dengan anak-anak di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya percaya bahwa yang susah itu bukan cuma orang tuanya, bahkan bagi anak-anak sendiri ini menjadi sebuah situasi yang tidak mudah karena mereka yang tadinya belajar di sekolah, ketemu teman-temannya, terus tiba-tiba hanya selalu berada di rumah. Mungkin Jessica boleh perkenalkan diri dulu sama followers kita, mungkin cerita sedikit tentang punya anak berapa gitu dan sebagainya. Oke, halo semuanya, nama saya Jessica Kristanto. Anak saya dua-duanya perempuan. Yang satu udah mau umur 10, satu lagi udah mau umur 4, bedanya lumayan jauh sih. Saya sekarang ini udah jadi full-time mother. Terus I'm a full-time mother. Dulu I used to run a company. Cuman sejak saya punya anak, I decided untuk let go of my company and really raise anak-anak saya sendiri. Gitu sih. Menarik banget ya, khususnya untuk anak yang usia 10 mungkin sudah mulai bertanya nih sama maminya, kok aku nggak boleh sekolah, kok aku nggak boleh ketemu teman-teman. Kira-kira sepanjang pandemi COVID-19 ini gimana tuh interaksi di rumah, atau pertanyaan-pertanyaan apa sih yang biasa diajukan anak-anak? Banyak sih sebenarnya, nggak cuma yang 10 tahun, even yang umur hampir 4 tahun aja dia bisa bilang, why can't we go to school, mami? Gitu kan. Kenapa? Kalau yang kecil tuh sebenarnya lebih ekstrovert ya anaknya. Jadi dia tuh lebih yang kayak, wah, halo kayak semua orang gitu. Cuman even mereka bisa tanya why, and then ya saya jelasin kepada mereka the way they understand, gimana sesuai dengan umur mereka masing-masing ya. Basically ya, it's because of the viruses, karena ada virus, and then karena ya your health is my priority dan lain-lain gitu aja sih sebenarnya. Biasanya apa sih yang dikomplain sama anak-anak nih di tengah-tengah pandemi? Kalau buat orang dewasa kan mungkin beberapa karena nggak bisa ke kantor misalnya. Kalau anak-anak biasanya komplain tentang apa, Jess? Bosan. Iya. Dan Mereka lumayan bosan sih. Jadi hal yang terus mereka. Iya. Biasanya apa yang dilakukan sebagai seorang mami nih menolong mereka mengatasi kebosanan? Sebenarnya kalau anak-anak saya sih mereka gimana ya? Ya they just have to do what they have to do gitu ya. Karena kan selama ini juga homeschoolnya kan ya memang homeschooling dari rumah kan. Jadi school from home. Jadi ya mereka still have responsibilities. Mereka masih punya tanggung jawab. Mereka masih ada PR lah yang harus dikumpulin dan lain-lain gitu. Jadi ya try untuk kasih mereka understanding that this is for us gitu, this is good for us, and try to ajarin anak-anak itu ngelihat dari sisi positifnya. Dan kalau misalnya kayak mereka udah mulai komplain hal-hal yang baik, yang jelek-jelek gitu ya, aduh mom this is so boring, why can't we go outside dan lain-lain. Ya kita sebagai orang tua I think it's really important for us to bisa ngajarin mereka untuk ngeliat dari hal positifnya. Kayaknya you know what girls, is it better apa lebih baik kita tuh di luar tapi kita sakit and then kita masuk rumah sakit and then we cannot meet dan harus minum obat, atau mendingan kita main di rumah, kita do whatever we want at home. Dan biasanya kalau digituin mereka ngerti sih gitu. Oh ya, termasuk yang usia 4 tahun? Iya, lumayan ya. Maksudnya menarik sekali ya. I think the key untuk sama anak-anak sih ya, sebenarnya the key is really communication sih. Kalau communicationnya good sebenarnya shouldn't be a problem ya. Gitu. Setuju. Komunikasi itu adalah hal yang penting, memang yang perlu dibangun di tengah-tengah keluarga, termasuk dengan anak-anak ya, sehingga sekalipun mungkin situasi yang tidak mudah, ketika mama bisa berkomunikasi dengan baik ya, di dalam keterbatasan mereka untuk mengerti, paling tidak ya mereka menyetujui apa yang mamanya ungkapkan. Nah tapi yang seringkali menjadi pertanyaan tuh kayak begini,
beberapa orang tua tuh nanya kayak begini biasanya, khususnya kalau di seminar-seminar juga ya, kan mereka biasanya nggak ketemu nih sama papahnya misalnya karena papahnya kerja, terus tiba-tiba dedinya ada di rumah nih, selalu ada di rumah nih, itu jadi persoalan nggak? Maksudnya anak-anak misalnya menuntut dedi harus main dong sama aku, kan dedi ada di rumah, terjadi nggak kayak begitu? Yes. Sempat terjadi sih waktu awal-awal mulai working from home ya. Cuman I think again ya, role-nya seorang mami is very important. Karena saya sama suami saya tuh terus terang ya karena kita married juga udah ya baru sebentar sih, baru hampir 13 tahun saja gitu. Cuman wow. Dari dulu memang saya bukan tipe istri yang selalu demand gitu sama suami saya kayak, you know what, kamu tuh harus pulang jam segini, kamu harus begini, harus begitu. Enggak sih. Jadi emang I really let him do his work kalau memang him do his work. Dan untuk explain ke anak-anak, saya juga bilang, Daddy di rumah bukan karena liburan, but Daddy di rumah because of the viruses. Remember, we don't want, kita nggak mau kita ada yang sakit, makanya kita harus hati-hati, you know. And when suami saya Anton lagi kerja, saya sendiri memang nggak pernah ganggu dia sih. Dia kerja di bawah, ada ruangan di bawah dia kerja, dan biasanya saya nggak akan ganggu dia atau tuntut dia, Ton kamu harus sama anak-anak dong, gini dong, gue stres nih, gini. Yang nggak ada yang nggak stres lah ya, ini semua baru buat kita semua kan. Ya udah, coba jalanin aja. Selama kita nggak ninggalin tanggung jawab kita masing-masing sih. Dan anak-anak bisa mengerti ya, dan kuncinya kembali lagi tadi yang dibilang sama Jessica, komunikasi itu penting. Dan anak-anak juga diajak untuk melihat dari sudut pandang yang positif di dalam, ya walaupun mereka masih anak-anak ya, tapi mereka juga tetap bisa melihat hal yang baik di tengah-tengah situasi seperti ini. Pertanyaannya begini, kalau aku pertanyaan lebih dalam, aku tanya misalnya terkait dengan activity. Biasanya apa sih aktivitas yang dilakukan di sepanjang pandemi ini, walaupun anak-anak Jessica kan memang homeschooling ya, jadi memang mereka mungkin sudah terbiasa belajar di rumah. Enggak. Tapi kan karena nggak bisa ke mall. Oh enggak? Mereka nggak homeschooling, ini cuma karena pandemik, jadi mereka harus belajar di rumah, sekolah di rumah. Cuman saya sih nggak bisa homeschooling kayaknya. Oke. Sorry, aku soalnya tadi memahaminya karena sudah terbiasa homeschooling. Oke. Kira-kira aktivitas apa nih yang biasanya Jessica lakukan sama anak-anak di tengah-tengah sepanjang pandemi ini sehingga kayak waktu bisa bergulir? Sebenarnya waktu mulai pandemik itu kan masih Maret ya. Waktu masih mulai akhir Maret sampai sekarang anak-anak sih sebenarnya liburnya baru waktu masa Lebaran aja. Dan actually this week, minggu ini baru benar-benar mereka tuh istilahnya kayak summer holiday, baru masuk lagi nanti kan awal Agustus. Nah, cuman selama ini karena mungkin sekolah dari rumah, jadi aktivitasnya ya sepanjang ini ya di rumah aja. Cuman ya mereka karena lumayan sibuk dengan, kalau cicinya lebih lumayan sibuk dengan dia punya project, lumayan sibuk dengan dia punya les. Ya lesnya nggak banyak sih, cuman dia itu anak suka baca, jadi I try to help them dengan ngegali hobinya mereka basically gitu. Mereka hobinya ngapain sih? Kalau misalnya yang gede kayaknya suka ngejahit, ya udahlah gitu, coba aja suruh dia jahit-jahit gitu kan. Kalau yang kecil sukanya tuh kayaknya itu anak agak sedikit kayak entertainer ya, dia tuh suka show gitu loh. Suka nyanyi lah, suka dancing dan lain-lain. Ya udah gitu, beliin aja mic anak-anak, atau misalnya suruh kasih dia alat musik yang kecil-kecil, suruh dia mulai main gitu. I think just exploring their hobbies dan kasih mereka activities, I think it really help them gitu. Wah, menarik ya. Jadi anak-anak sendiri juga mereka akhirnya ya meskipun bosan ada lah ya, tapi sisi yang lain ketika orang tua memfasilitasi mereka dengan hobi mereka, akhirnya mereka tanpa terasa waktu akhirnya berlalu juga day by day gitu kan ya. Nah tapi yang jadi persoalan adalah banyak orang tua yang kadang komplain nih, orang tua bilang begini, aduh anak di rumah tuh beban pikiran tuh tambah banyak. Kalau di sekolah ada gurunya yang ngajarin mereka, kalau di rumah maminya nih harus ngajarin. Benar. Kalau Jessica sendiri merasa seperti itu nggak? Iya benar. Kadang-kadang saya begitu. Benar. Karena apalagi kalau yang kecil mungkin saya masih bisa lebih take care lah ya. Sekolahnya kan juga masih gitu-gitu doang ya, masih yang ya arts and craft, nyanyi gitu ya bisa lah. Cuman kalau kayak cicinya udah waktu kelas 4, dia kan pelajarannya udah lebih ribet ya. Aduh ini yang komen ya, tolong. Iya, nggak apa-apa. Pelajarannya kan lebih, lebih ribet gitu. And karena saya juga dulu ya, saya tuh backgroundnya bukan anak yang suka sekolah
banget. Jadi now balls kadang-kadang untuk ngajarin anak, and when I don't know, saya bilang sama dia, Alex, I don't know, let me help you find it, gitu sih. Jadi ya udah, jalanin aja. Nah itu kalimat yang penting. Aku setuju bahwa itu kalimat yang penting, bahwa ya sebagai orang tua kita mungkin tidak perlu tahu segala sesuatu, dan anak-anak juga butuh kita jujur dengan hal yang itu ya. Sehingga mereka ini tidak menuntut maminya menjadi sama seperti gurunya nih. Kalau gurunya kan mereka tanya apapun guru bisa jawab, sementara mami nggak belajar itu, apalagi mami dulunya nggak suka sekolah. Benar. Sekolah sih, tapi tidak terlalu menikmati. Jadi kalau ada hal yang mami nggak tahu, ya udah kamu tahu itu, tapi kita cari sama-sama. Nah itu kunci yang memang menurut saya sahabat keluarga perlu perhatikan ketika mencoba deal bersama dengan anak-anak. Nggak apa-apa jujur sama anak-anak bahwa kita memang terbatas, tapi justru anak-anak bisa belajar untuk support kita. Nah, pertanyaan saya terkait dengan peranan suami nih, suami. Kalau tadi kan Jessica sempat share ya, nggak nuntut suami untuk mereka, dia kan kerja juga sepanjang work from home ini gitu. Tapi sempet nggak, maksudnya tetap ada lah, maksudnya discuss bersama dengan suami hal-hal apa yang mungkin suami perlu support di tengah-tengah situasi seperti ini, karena kan kira-kira apa? Banget, peranan suami saya penting banget, karena kita apalagi kalau sekarang biasanya kita udah punya schedule anak-anak sekolah gitu ya, kita tuh punya free time mungkin like 2 jam 3 jam. Biasanya saya tuh orang yang cukup punya schedule rutin gitu, dan saya orang yang nggak suka telat kan. Kalau misalnya kita ada meeting ada apa, I don't like to be late. Jadi biasa saya tuh atur waktu jam-jam meeting saya. Kalau memang perlu meeting itu biasa setengah 8 pagi saya udah nganterin anak-anak drop sekolah, and after that saya biasa atur meeting saya mulai dari jam setengah 8 itu sampai setengah 11. Kenapa setengah 11? Karena setengah 11 saya mesti jemput anak yang kecil, and I always try untuk selalu jemput anak saya gitu. Dan karena ini kayak begini, jadi kan saya di rumah terus kan. Jadi kadang-kadang ada waktunya, apalagi sekarang extrovert ya, saya tuh gain energi dari ketemu orang gitu, dan sekarang kan nggak bisa. Jadi kadang-kadang emosi itu bisa nggak stabil, tau gak sih? Kan? Jadi peranan suami di sini sangat penting banget, karena again like I said, saya nggak pernah demand Anton untuk harus main sama anak, harus ini enggak. But like whenever I'm tired, saya selalu communicate sama dia, Ton, I need you to jump in nih. Aku udah mulai my emotional udah nggak stabil, udah kelihatan kan kalau saya udah mulai level kesabarannya sangat menipis gitu. Saya udah mulai kenceng teriak-teriak begitu, dan biasa udah tahu gitu. And I need him to jump in, karena saya nggak mau sampai lash out my anger kepada anak-anak. Pernah kejadian nggak? Ya of course lah gitu loh, pernah kejadian. Again kalau sampai itu kejadian, saya tuh percaya banget sama the power of communication. Again, communication. It is very okay for me untuk humble myself and say sorry to my kids, even though ke anak yang umur hampir 4 tahun. Bisa ditanya sendiri how many times aku down and kadang-kadang angry pada hal-hal yang nggak penting gitu, just because saya tired, and I say sorry to them, I apologize to them, dan they understand. Dan peranan suami di sini saya penting banget, karena kita harus always communicate dan agree, especially about the kids gitu. Harus agree sih. Karena kayak suami saya pun nggak bisa dong diganggu kalau lagi jam-jamnya kerja, masa saya suruh, Ton cepetan bantuin anak mau ke WC gitu atau apa, yang nggak mungkin lah. Emang kita kan udah punya tanggung jawab dan roles masing-masing ya. Kita jadi perempuan, jadi istri, jangan manja gitu, jangan dikit-dikit nggak bisa, aduh aku nggak bisa, aduh ini nggak bisa, aduh aku lemes, aduh aku kayaknya nggak mampu. No, you can if you want to. Kalau kita ngerti why are we doing this, purpose-nya tuh apa sih we do this, I think the how atau gimana caranya itu pasti bisa mengikuti. Gitu sih, I really believe in that. Cuman satu yang saya selalu minta tolong sama suami saya itu about technology. Saya tuh terus terang ya, saya tuh gaptek akut saya. Kalau misalnya suruh saya di dapur masak dari appetizer, main course, dessert dalam 1 jam, kompor 3 nyala, itu saya mampu. Tapi giliran kalau suruh Zoom, Google Meet, Google Hangout, segala macam
out dan teknologi, waduh saya lost. And I think di situ saya need Anton tuh. Menarik. Gitu sih. Tapi itulah ya, memang ketika Tuhan mempertemukan dua pribadi, memang Tuhan tahu mempertemukan kita dengan siapa, dan supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain, dan itu adalah hal yang indah ya, dan menarik sekali. Kalau aku baru dengar ceritanya Jessica nih, aku belum lihat langsung kejadian yang di rumah tuh seperti apa, tapi aku bisa bayangkan betapa kalian adalah pasangan yang bisa kolaborasi dengan sangat baik ya. Maksudnya satu sisi untuk take care anak-anak, tapi ngerjain juga tanggung jawab sebagai seorang ibu yang harus menyediakan makanan, suami mengerjakan tanggung jawab sebagai seorang pekerja. Dan satu hal yang menarik adalah tadi yang digarisbawahi adalah soal komunikasi, dan mungkin nggak tahu ini Jessica setuju nggak, dan mungkin banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah keluarga nih, khususnya ke sepanjang pandemi COVID-19 yang lalu, banyak yang mengeluh stres lah dengan di rumah, ibu-ibu yang stres lah sama anak-anaknya, suami juga yang stres lah, kemudian muncullah berita-berita soal KDRT, salah satunya adalah soal komunikasi. Setuju nggak? Betul, setuju banget, karena saya terus terang waktu awal-awal, again ya, tadi saya bilang saya orang extrovert gitu, I love meeting people, saya tuh people person gitu, I gain energy from meeting people, dan sekarang saya ketemunya suami saya dan anak umur 10 dan 4 tahun, itu literally every single day tanpa ada adults yang lain. Saya setuju banget. Saya tuh terus terang waktu kemarin awal-awal pandemik ya, saya sempat depres loh. Saya sempat depres banget, sampai saya bilang gila sih, I don't think I can live like this gitu. Cuman again ya, makanya saya bilang peranan suami itu penting banget. Dia tahu kapan I need space, karena kita semua pasti butuh space. Kita nggak akan pernah bisa menjadi super mom. Terus terang, saya kadang-kadang suka ada ya lumayan suka dibilang gini, gila ya lu hebat ya, lu super mom ya gini-gini. Saya terus terang nih, sejujur-jujurnya dalam hati saya sebenarnya setiap kali diomongin gitu saya agak risih sih sebenarnya, karena saya ngerasanya gini ya, saya try to avoid, saya tuh berusaha sekali untuk menghindar dari label itu gitu. Karena kenapa? Karena biasanya kalau udah di label orang-orang kayak gitu ya, super mom lah, whatever label lah gitu ya, unconsciously secara nggak sadar tuh kita akan berusaha untuk maintain that label yang sebenarnya nggak real gitu kan. Kita manusia ya real, kita ada waktunya kita lagi down, ada waktunya memang kita harus get up and just have to fight, ada waktunya dimana kita memang lagi need our space, and I think itu sangat human gitu. Jadi I really don't believe in a super mom, karena there is no super mom. Yang ada adalah ya a real and authentic mom yang always trying to be a better mom. Itu sih. Ya, setuju sekali. Kalau aku boleh tanya pertanyaan yang lebih dalam, kalau buat Jessica sendiri sepanjang pandemi COVID-19 ini, kira-kira mungkin ada hal yang kesan apa yang Jessica pelajari lah, maksudnya hal apa yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat Jessica sebagai seorang mama nih, sebagai seorang mama dan juga sebagai seorang istri terkait dengan pandemi, karena tidak ada seorang pun yang cukup siap kan dengan situasi yang ada. Dulu kita kan berpikir bahwa nggak mungkin lah di Indo, itu di China sana, orang Indo kan santuy-santuy kalau kata anak zaman sekarang kan. Kira-kira apa yang Jessica sendiri pelajari nih sepanjang pandemi ini? Mungkin salah satunya adalah sebenarnya kalau kita mau, kita tuh bisa. I think one of the things yang aku suka ketemu tuh so many mothers these days gitu ya. Again ini I'm talking about this bukan karena saya lebih apa, no, bener-bener nggak banget. Saya juga banyak banget flow-nya. Yang tahu saya banyak, yang tahu saya tahu banget gitu. Cuman what I really learn is kalau memang sebenarnya kalau kita do we want it or not? Kita mau nggak sih untuk belajar? Kadang-kadang saya capek gitu, mesti harus bisa ngajarin ini itu. Tapi bisa apa nggak? Sebenarnya bisa kalau mau. Contohnya, kayak misalnya saya terus terang paling nggak bagus tuh dalam pelajaran bahasa Indonesia sama science. Saya tuh paling nggak bisa. Jadi waktu anak saya mulai pertanyaan pelajaran bahasa Indonesia gitu, saya lost, bener-bener completely lost gitu. Jadi kayak I don't even understand what you're saying, Alexis. Tapi bukan berarti saya nggak bisa, terus ya udahlah sono tanya aja nih, ya udahlah sono gini, soalnya
Enggak sih, sebenarnya kalau kita mau, kita tuh bisa. Ya udah Google lah, belajar lah gitu loh, tanya lah gitu loh. Jadi I think kalau kita, again ya, kalau kita tahu kenapa kita do this, kalau kita the why is strong, the tujuannya tuh kenapa jelas, bagaimananya atau how to-nya itu pasti akan mengikuti 1001 cara gitu. Dan saya sangat nggak percaya kalau bilang, aduh gue tuh nggak bisa masak, gue tuh nggak bisa ini. Sebenarnya bisa sih, hari ini kan banyak Google ya, banyak ada YouTube ya gitu. Maybe not perfect, tapi I think kalau kita bisa show effort, bisa nunjukin usaha, and we really try our best dengan sejujur hati kita, we know this is the best that we can do. I think anak-anak kita, suami kita juga akan bisa ngeliat itu gitu loh. Dan again, like I said, I am never gonna be a perfect mother. Dan saya ngomong begini, again ya, saya juga sebenarnya agak kaget waktu disuruh ngomong di IG Live ini, karena saya ngerasa gila ini gue nggak pantas banget ngomong gitu, kayaknya belum pantas gitu. Cuman ya udah, I'm just trying to be raw, ya apa adanya. Ya this is me dengan segala kelebihan dan kekurangan. Wow. Anyway, thank you loh buat kalimat tadi, karena bagiku secara pribadi itu sangat memberkati aku ya. Tapi aku setuju banget bahwa berpikir positif itu penting dan optimis itu penting nih di tengah-tengah situasi kayak begini, karena kita tahu bahwa kekhawatiran kita itu tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Keluhan kita tidak akan membuat hidup kita juga menjadi lebih baik. Jadi pilihannya satu, kita harus optimis. Nah, ngomongin soal pandemi COVID-19, kita juga tahu ada satu istilah new normal. Bentar lagi, kita kan sedang memasuki masa transisi nih ke new normal. Kira-kira apa yang Jessica siapkan sebagai seorang mama nih terhadap buat anak-anak nih memasuki masa-masa new normal, ketika nanti mereka mungkin bisa lagi ketemu sama teman-temannya, kira-kira apa? Yang pasti kalau apa yang harus diterapkan ya, yang ngajarin mereka ulang-ulang lah ya. Ngajarinnya mereka berulang-ulang gitu, maksudnya ya kayak you have to be clean, you have to be hygienic. Tapi of course lah, anak umur 4 tahun, belum even 4 tahun, hampir 4 tahun. Ya anak umur segitu ya pasti masih belum bisa mengerti, masih belum bisa grasp that gitu. Jadi ya, you know, one of the things yang salah satu perubahan yang cukup signifikan ya, especially selama pandemik itu perubahan schedule sih. Perubahan schedule, dan anak-anak itu ya harus bisa, kita sebagai orang tua harus bisa disiplin ke mereka aja gitu, kasih mereka understanding untuk, hey, you know what, if you do this is what you're gonna get, and if you do this is what you're gonna get. Jadi kasih mereka options gitu. Itu sih. Sekali lagi, kalau aku dengar jawaban tadi, memang komunikasi itu penting. Dan jangan underestimate anak-anak. Soalnya mereka nggak ngerti apa yang kita omongin. Justru ketika kita buat deal-dealan sama mereka, dan mereka lihat kita konsisten juga terhadap hal itu, anak-anak bisa mengerti. Wah, ini nggak kerasa kita sudah mau di penghujung live kita malam hari ini. Mungkin Jessica boleh kasih tips-tips praktis nih buat para ibu yang ada di luar sana yang menjadi viewers sama followers kita, terkait dengan kira-kira tips praktis yang bisa dilakukan supaya tetap bisa deal sama anak-anak di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tips ya, kalau saya terus terang gini, saya selalu melihat bahwa anak-anak itu adalah a gift from God. Terus terang ya, kalau flashback, saya itu sebenarnya kalau anak saya lahir semua gitu, anak saya udah 9, tapi saya keguguran terus. Jadi yang ada 2 yang bersama-sama sama saya gitu. So you know, again, saya tuh sudah come to a point di mana saya mengerti sekali bahwa anak itu titipan Tuhan. Dan kalau misalnya kita dipercaya sama Tuhan ya untuk dikasih anak, we better do it well. Tuhan aja percaya sama kita, kenapa kita nggak percaya sama diri kita sendiri? And one encouragement buat semua mami-mami atau semua orang yang dengar gitu ya, jangan pernah let anyone tell you that you cannot be a good mother or father to your children. Kenapa? Karena saya suka dengar orang bilang, aduh ya emang nih gue nggak bisa ngurus anak, gue nih nggak jago ngurus anak, gue nih kurang, I'm not a good mother and all that. Let me tell you, jangan have that thoughts. Kenapa? Again, anak itu tuh titipan Tuhan. So when God give you the kids, ketika Tuhan kasih anak-anak itu buat kita,
Tuhan tuh percaya sama kita. Berarti Tuhan yang akan equip kita, Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan kasih kemampuan, Tuhan yang akan kasih hikmat, semuanya gitu. So jangan pernah underestimate yourself. Dan jangan dengerin orang-orang ngomong, aduh lo emang gak bisa lah ngurus anak. Dia mah emang gak bisa ngurus anak, kayak gitu gak bisa lah. You are actually capable. Kalian sangat bisa banget. Cuman perbedaannya mau atau tidak. Karena ngomong sama praktis beda. Again ya, kalau saya nggak ngerti value-nya anak-anak, I don't think saya berani mengambil langkah 10 tahun lalu untuk menjual perusahaan saya gitu. Saya rela, karena waktu itu padahal terus terang secara income, waktu itu saya masih make more money than my husband. Tapi saya rela, istilahnya rela kehilangan itu semua karena saya tahu anyway yang dibutuhkan oleh anak-anak saya ini adalah me, my presence, keberadaan saya, diri saya, instead of hadiah apa yang bisa saya kasih. Anak-anak kita bisa hidup kok dengan basic needs. Kita nggak perlu kasih mereka harus dengan segala glamorous, harus dengan, no, what they need is you. So it's whether kita mau apa enggak aja. Jangan pernah gini, saya selalu bilang jangan pernah kita ini hidup untuk impress orang lain. Karena gini ya, kita bisa impress orang lain. Wah, show di sini, show di situ. Maksudnya, wah lihat nih, gue bisa ke sini, gue bisa ke situ dan lain-lain. Tapi kalau itu semua cuma pencitraan dan you are actually sacrificing your time, mengorbankan waktumu dengan anak-anak, mengorbankan waktumu untuk hal-hal yang lebih gak penting gitu ya. You lost everything. Karena semua keuangan bisa dicari, bisnis bisa dibikin lagi, duit kita bisa cari, but the time, waktu dan musim itu tidak akan pernah kembali. Makanya kenapa waktu itu sampai saya dan suami saya ready gitu, let go our company gitu. Kenapa? Karena nggak berat banget. Saya orang yang sangat aktif gitu dan tiba-tiba saya harus jadi full time mom, ngurus anak saya sendiri. By the way, saya nggak pakai suster loh, saya ngurus anak. Saya cuma punya mbak yang udah kerja ikut sama keluarganya suami saya, dan suami saya umur 3 hari. Bayangin dong, udah tua ya kan? Ya nggak tua lah, 50-an. Cuman that's all. Ada nggak yang bilang sama saya, aduh lu susah lah kalau nggak pakai suster, mana bisa sih nggak. You know what, when you want it you can. Makanya tadi saya bilang kalau the why itu strong and you know the purpose, the how bakalan bisa. Capek nggak? Capek banget, asli capek banget, kadang-kadang bikin emosi banget gitu ya, banget deh. Cuman again, if we understand why, the how will come. Kita akan cari caranya bagaimana. And again, jangan jadi mama atau istri yang manja gitu ya. Saya selalu bilang jangan manja gitu. Aduh ini nggak bisa, aduh nanti ini nggak begini, aduh ini. What are we doing? Apa sih yang sebenarnya penting at the end of the day? Toh kayak contoh aja pandemik sekarang kan, kita biasa suka arisan keliling dari Senin sampai Sabtu kita arisan, ada 18 arisan yang kita harus pergi. And tiba-tiba everything stop. Bisa nggak kita kembali ke dalam rumah kita dan kita memang benar-benar harus spend the time with the children, spend our time like 24 hours a day, 7 days a week tanpa break loh. Saya kadang-kadang kalau lagi benar-benar butuh break ya, saya sampai lari ke kamar mandi. I just lock myself in the bathroom. Kalau nggak pas anak-anak saya udah teriak, mami, dan itu non-stop. Whoever yang bilang mereka kesepian di rumah, silahkan datang ke rumah saya. Anda akan tahu rumah saya berisik kayak apa dengan 2 anak itu gitu. Itu sih, Anang itu. Dan another thing ya, praying for your kids is very important. I think ini yang paling penting, praying for your kids. Karena kenapa? Gimana pun sehebat-hebatnya kita, kita pikir mungkin kita jago dan lain, and let me tell you something, nggak bakalan bisa kalau kita nggak punya Tuhan sih. Bener-bener itu penting banget. I mean kalau nggak ada Tuhan sih saya udah insane kayaknya ya. Dan it is very important. Dan yang terakhir, jangan pernah compare your child. It's very important. I think ini yang terakhir saya suka dengar ya. Aduh, si itu kok anaknya udah bisa ini ya. Oh, anak gua kok belum ya. And then you start comparing your children. Let me tell you, it's hurtful. Anak dari umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia sudah bisa ngerti ketika dia di-compare. Jangan bilang, alah dia masih kecil, dia nggak ngerti. Oh, they know. Trust me, they know. Mereka tahu sekali, and it's very hurtful. Kita compare terus buat apa? Apa tujuannya kita compare? Supaya dilihat orang dia anak kita hebat, supaya dilihat orang, wah anak kita hebatnya bisa main piano, musik, drum, bisa bahasa Mandarin, bahasa Perancis. Terus kalau udah, so what? Does that hurt our kids or not?
Jangan sampai dia melakukan hal-hal itu karena hanya paksaan kita atau hanya karena ambisi mamanya. Karena saya rasa itu nggak fair. You have to have a very close relationship with your children, personal. Baru kita tuh bisa ngerti. I always try to put down my phone whenever I talk to my kids. Kenapa? Dari situ kita bisa ngerti kok ini anak lagi bener apa enggak, lagi bohong atau enggak, is she okay. Instead of marah-marah, saya tuh suka jemput anak saya yang gede dari sekolah ya, walaupun dia udah umur 10 gitu, saya jarang sekali kasih pembantu jemput. Sorry ini agak lama nih, karena I take that time ya, setiap kali saya jemput dia ya, kecuali in a very important meeting calls. Tapi other than that, biasanya kalau anak saya udah keluar, saya matiin telepon saya with whoever I'm talking to. Karena kenapa? Biasanya dari situ, I want to spend that time untuk ngobrol sama dia. Instead of, Lex, ulangan dapat apa? Ulangan dapat ini. Tanya aja, saya jarang banget Kak tanya dia ulangan you dapat berapa, pelajaran jarang banget sih. Usually I always ask, Lex, how are you? How are your friends? How are your teachers? Terus udah gitu dia tanya, baru dia jawab. Dan satu hal yang si anak saya yang gede suka, yang miss ya, dia suka bilang, Mom, I miss dating with you. Saya tuh punya kebiasaan di mana every week saya dating with my girl sendiri-sendiri. Jadi sama Alexis sama Alex saya ada date, sama Alex berdua dan kadang-kadang sama Allison. Cuman kalau yang lebih kecil kan lebih masih anak-anak ya, jadi ya paling temenin dia main, pergi aja berdua kemana gitu. Tapi kalau main gede, saya spend time bener-bener with dia dan kita ngomong heart to heart. And I always say gini, Alexis, is there anything yang I did? Apakah ada nggak sih yang I did yang masih hurt you? Did I make any mistake? Ada nggak sih Lex, kalau if it hurts you, let me know, I will apologize. But you have to remember the 3 things that I always tell you. Saya dari kecil, anak-anak saya umur 1-2 tahun, saya udah selalu bilang, Alex, Ellie, there are 3 things yang saya selalu bilang sama, yang kalian harus tahu. Number 1, you are very special to me. Number 2, you are very important to me. Dan yang number 3, you have to know I love you very much. Dan waktu saya ngomong itu nggak cuman sekedar omongan, tapi memang benar-benar jadi apa ya, when I say you are important, jadi ya harus dipraktisin gitu. Kadang-kadang, Mom, you said I'm important. I was in the middle of something. Mom, you said I'm important. Oh yeah, I'm sorry. I put down the phone or whatever I'm doing. Okay, let's talk. Actually baru tadi kejadian juga main kecil. Mom, you said I'm important. You have to play with me. Padahal saya tuh lagi ngerjain kerjaan saya. Bilang, okay, Allison, give me 5 minutes nanti ya. Jarum panjangnya di 11. I will be done. I will play with you. Dan biasa kalau dengan clear communication, mereka bakal ngerti. Jangan anggap anak kecil tuh nggak ngerti. They really do. Betul. Gitu. Wow. Itu sih. Thank you banget Jessica untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Seru banget nih. Kayaknya next time kayak kudu ditambahin lagi nih ya live kita ya dengan topik yang lain. Di ending saya mau ngucapin thank you buat Jessica. Mungkin ada satu kalimat yang saya mau ucapkan. Jessica adalah bukan seorang super mom. Jessica adalah ibu dengan segala keterbatasan. Jessica adalah seorang ibu yang tidak sempurna, tapi Jessica adalah seorang ibu yang mau belajar untuk menjadi seorang ibu yang memberikan yang terbaik terhadap anak yang adalah gift dari Tuhan. Thank you so much buat discuss kita malam hari Thank ini you so much, juga viewers dan juga followers. Thank you buat dan teman-teman selamat semua, thank you so malam much. semuanya. God bless. Thank you, bye.